Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pendidik yang ideal itu akan mampu membentuk karakter yang baik buat peserta didiknya. Saya, Afif Susanto, CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyaksikan tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Ki Hajar Dewantoro? Beliau merupakan salah satu tokoh sentral dalam pendidikan di Indonesia. Sosok yang dikenal sebagai peletak dasar pendidikan di Indonesia, yang mana filosofi pendidikannya masih sangat relevan dan masih digunakan sampai saat ini. Ada 3 poin pokok filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, Ki Hajar Dewantoro mendefinisikan pendidikan sebagai suatu tuntunan. Jika diibaratkan dalam sebuah contoh, seperti layaknya kita sedang menuntun seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Potensi berjalan itu ada pada anaknya. Kita hanya menuntun biar anak itu bisa belajar berdiri tegak, bisa melangkah sendiri, biar anak tersebut tidak jatuh ketika dia latihan berjalan. Bukan kita yang membuat dia berjalan. Dia sebetulnya sudah punya potensi, sudah punya kemampuan untuk jalan. Kita hanya mengawal. Makanya istilahnya menuntun. Sehingga menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu menuntun, di mana mereka bertujuan menuntun anak menjemput kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan lingkungan alam tempat anak itu berasal, yaitu karakter dan sifat dasar yang dimiliki anak. Dalam menjalani proses pendidikan, pertama-tama yang harus diperhatikan kepada anak adalah potensinya, kemampuannya. Makanya anak perlu kita rangsang supaya dia mengenali siapa dirinya. Sehingga di sini peran guru, peran pendidik itu sangat dibutuhkan. Guru yang bisa nuntun, yang bisa membangkitkan, mengembangkan potensinya, sehingga dia menjadi manusia yang utuh, selamat, dan bahagia. Kenapa bahagia? Ya kalau hidupnya selaras dengan keinginannya, selaras dengan potensinya, selaras dengan jiwanya, selaras dengan bakatnya, dia akan senang, dia akan antusias, dan pastinya bahagia. Istilahnya kalau zaman sekarang sesuai dengan passion yang dia sukai. Setelahnya yaitu kodrat zaman yang diartikan bahwa seorang pendidik harus terbuka dan senantiasa mengikuti setiap perkembangan yang ada dengan tetap berpegang teguh pada etika dan budaya luhur bangsa. Sehingga dengan keterbukaan ini pula, seorang anak didik mampu memantaskan diri untuk dapat bersaing dalam skala nasional maupun skala internasional. Jadi, meskipun seorang anak bersekolah di tempat yang sama, dengan jurusan yang sama, gurunya sama, materi yang dipelajari pun juga sama, tapi nanti pasti jalannya pasti akan berbeda-beda sesuai dengan kodratnya masing-masing. Berarti apa? Pendidik itu mengarahkan, merawat, menuntun, menumbuhkan kodrat yang dimiliki seorang anak. Jadi itulah hakikat pendidikan. Pendidikan itu nuntun, membangkitkan potensi anak sehingga dia menjadi manusia seutuhnya yang selamat dan bahagia. Adapun poin yang kedua, menurut penuturan Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran itu harus bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Dalam maknanya, sebagai pusat dari pembelajaran, sudah selayaknya anak merasa senang, nyaman, bangga, merasa dilindungi, aman dalam proses pembelajaran yang dia jalani. Dan tentunya mereka dapat mengembangkan bakat dan potensinya dengan cara yang mereka senangi. Adapun poin yang ketiga, menurut penuturan Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu dasarnya ada tiga yang dikenal dengan istilah Triloka. Ingarso Sung Tulodo,
ing Madya Mangunkarso dan Tutpuri Handayani. Ing ngarso sung tulodo, ketika kita di depan harus menjadi seorang teladan. Pendidik idealnya adalah teladan buat anak. Apa yang dilakukan guru, maka itu akan menjadi cerminan bagi perilaku muridnya. Inilah pentingnya guru memegang prinsip ing ngarso sung tulodo. Ing Madya Mangunkarso, ketika kita di tengah-tengah harus membangun kreativitas. Jadi, kalau kita sedang ada di tengah, berposisi sedang bersama, sejajar dengan yang lain, yang harus kita lakukan adalah membuat kreativitas. Guru ketika berada di tengah-tengah proses pembelajaran bersama siswa, maka guru harus membuat inisiatif-inisiatif, lahirkan hal-hal baru yang sifatnya produktif. Tut Wuri Handayani yang bermakna bahwa ketika kita di belakang itu memberdayakan, menguatkan, mendukung. Berarti guru itu mengikuti anak didiknya, menguatkan tekadnya, mendukung bakat dan minatnya, serta memberdayakan setiap potensi yang dimilikinya. Jadi, jangan sampai mendikte siswa, jangan memarahi, diisi dengan hal-hal yang tercela, dan biarkan siswa itu mandiri, guru tinggal mengawal dan mengawasinya dari belakang. Intinya, pendidikan kalau ingin sukses, di depan memberi contoh, yang di tengah kreatif dan produktif, dan yang di belakang senantiasa mendukung dan memberi dukungan. Adapun implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di sekolah yang sudah saya terapkan, yang pertama yaitu penerapan Merdeka Belajar dengan sistem pembelajaran yang bersumber dari anak, oleh anak, dan untuk anak. Dalam pelaksanaannya, guru berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran, penguat materi, dan pengevaluasi hasil belajar. Anak diberikan kebebasan untuk memilih metode belajar yang ditawarkan oleh guru yang selanjutnya akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, metode presentasi, pembuatan produk karya, dan penelitian lapangan. Beberapa contoh yang sudah saya lakukan pada mata pelajaran sosiologi yang saya ajar adalah pembuatan video sinematik, sosiofotografi, mind map, mini riset, dan presentasi dengan pemanfaatan media yang mana hasil karya mereka dipublikasikan melalui media sosial masing-masing. Yang kedua, yang sudah saya lakukan yaitu menerapkan sistem pembelajaran yang menyenangkan di kelas dengan pemberian reward bagi mereka-mereka yang berprestasi serta pemberian konseling dan pendampingan bagi peserta didik yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu penerapan nilai-nilai budi pekerti di sekolah dengan pembiasaan-pembiasaan baik. Di antaranya adalah penerapan kedisiplinan, pembiasaan sholat berjamaah, penerapan 3S, yaitu senyum, sapa salam, dan budaya literasi yang senantiasa kita lakukan dan kita biasakan kepada peserta didik di sekolah. Yang keempat, yaitu memfasilitasi kebutuhan siswa dalam pengembangan bakat dan minatnya melalui berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Adapun tantangan dan solusi, setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya semakin paham bahwa menjadi seorang pendidik di zaman sekarang tidaklah mudah. Kemajuan teknologi semakin canggih, media semakin berkembang, tetapi di sisi lain, akhlak dan moral siswa semakin tergerus. Untuk itu, sebagai seorang pendidik, saya harus terus belajar, bersikap terbuka, dan selalu mengembangkan potensi sebagai seorang pendidik dengan memperkuat literasi, mengikuti berbagai pelatihan dan seminar, serta mengikuti berbagai kegiatan pendidikan. Salah satunya adalah melalui kegiatan program guru penggerak. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.